Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Nawangwulan dengan NPM A1D021006 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen dalam pendidikan dan paradigma baru dalam mengelola pendidikan. Baiklah, pertama kali kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Jadi, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen pendidikan itu sendiri merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian usaha-usaha pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama adalah produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau input. Selanjutnya adalah kualitas, menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang dan atau jasa tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan atau kinerjanya. Selanjutnya adalah efektivitas, adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah efisiensi. Efisiensi pendidikan adalah bagaimana tujuan itu dicapai dengan memiliki tingkat efisiensi waktu, biaya, tenaga, dan sarana. Selanjutnya adalah fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan ialah suatu proses menyusun tujuan dan sasaran organisasi serta menyusun peta kerja yang melibatkan cara pencapaian tujuan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah suatu proses dari menghimpun sumber daya manusia, modal, dan peralatan yang dibutuhkan dengan cara yang efektif demi mencapai tujuan. Yang ketiga adalah pelaksanaan atau implementation. Pelaksanaan merupakan suatu proses dengan menggerakkan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan suatu kegiatan pencapaian tujuan sehingga efisiensi proses terjadi dan menghasilkan sebuah efektivitas hasil kerja. Dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan suatu proses pemberian balikan dan tidak lanjut dari pembandingan antara hasil yang dicapai dengan suatu rencana yang sudah dibuat, kemudian terdapat tindakan penyesuaian jika terjadi penyimpangan. Selanjutnya adalah prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima adalah relativitas nilai-nilai. Manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, pegangan dalam melaksanakan manajemen pendidikan. Yang kedua, melahirkan kepercayaan diri bagi kepala sekolah dalam proses manajemen guna mencapai tujuan sekolah. Yang ketiga, memudahkan kepala sekolah dalam proses berpikir guna memecahkan permasalahan manajemen sekolah secara sistem. Yang keempat, memotivasi kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dari staf sekolah dan menarik partisipasinya. Yang kelima, selalu berpikir efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Dan yang keenam, mengetahui batasan-batasan wewenang dalam manajemen dan memimpin sekolah. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama, ruang lingkup berdasarkan wilayah kerja, ruang lingkup berdasarkan menurut objek garapan, dan ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatannya. Baiklah, kita akan membahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, ruang lingkup berdasarkan wilayah kerja, meliputi manajemen pendidikan seluruh negara, yaitu manajemen pendidikan untuk tingkat nasional ini ditangani bukan hanya dengan pelaksanaan pelatihan pendidikan di dalam sekolah saja, tetapi juga pendidikan di luar sekolah, penyelenggaraan pelatihan, pengayaan, penelitian, ataupun pendidikan yang meliputi kebudayaan dan kesenian secara nasional. Manajemen pendidikan dalam satu provinsi ialah ruang lingkupnya yang meliputi wilayah kerja satu sebatas provinsi saja, yang dimana pelaksanaannya dibantu oleh petugas manajemen pendidikan yang berada di kabupaten dan di kecamatan. Manajemen pendidikan dalam satu kabupaten atau kota ialah ruang lingkupnya hanya meliputi wilayah kerja satu kabupaten maupun satu kota saja. Manajemen pendidikan satu unit kerja ialah manajemen ini hanya dititik beratkan pada satu unit kerja yang langsung dalam menangani dalam pekerjaan mendidik. Manajemen kelas ialah sebagai suatu kesatuan kegiatan yang terkecil dalam manajemen pendidikan yang menjadi inti dari semua jenis manajemen pendidikan.
Selanjutnya, ruang lingkup menurut objek garapan. Bila ditinjau berdasarkan objek garapan, yaitu sebagai berikut. Ada manajemen siswa, manajemen personil-personil sekolah, manajemen kurikulum, manajemen prasarana atau material, manajemen ketatausahaan sekolah atau tata laksana pendidikan, manajemen anggaran, manajemen lembaga atau organisasi pendidikan, dan manajemen hubungan masyarakat atau manajemen komunikasi pendidikan. Ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatannya. Yang pertama ada merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengawasi ataupun mengevaluasi. Paradigma baru dalam mengelola pendidikan. Pada era reformasi, masyarakat Indonesia menginginkan perubahan dalam semua aspek kehidupan bangsa. Pembaruan pada sektor pendidikan yang memiliki peran strategis dan fungsional juga memerlukan paradigma baru yang harus menekankan pada perubahan cara berpikir dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan. Pendidikan yang telah berjalan selama ini tidak bisa menjadi penggerak pembangunan di Indonesia. Malahan, pendidikan telah menghambat pembangunan ekonomi dan teknologi. Buktinya adalah dengan adanya kesenjangan sosial, budaya, dan ekonomi. Berbagai masalah yang timbul tersebut diakibatkan oleh semakin lemahnya pendidikan nasional. Pembaharuan pendidikan nasional yang telah mendasar dan menyeluruh harus dimulai dari mencari penjelasan baru atas paradigma dan peran pendidikan dalam pembangunan. Paradigma tersebut harus berimplikasi pada perubahan perspektif dalam pembangunan pendidikan, mulai dari perspektif yang menganggap pendidikan sebagai sektor pelayanan umum ke perspektif pendidikan sebagai suatu investasi produk yang mampu mendorong pertumbuhan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Pendidikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan. Melalui paradigma baru tersebut, dimaksudkan pendidikan harus mampu melawan berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan kehidupan. Pendidikan dan kehidupan telah menyatu, maka pendidikan dapat dikatakan sebagai proses memanusiakan manusia. Langkah-langkah untuk melakukan rekonstruksi pendidikan dalam rangka membangun paradigma baru sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan nasional hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokratisasi bangsa. Yang kedua, pendidikan nasional hendaknya memiliki misi agar tercipta partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Pendidikan tidak hanya terfokus dalam penyiapan tenaga kerja, tapi untuk memperkuat kemampuan dasar pembelajar sehingga memungkinkan baginya untuk berkembang lebih jauh dalam konteks kehidupan global. Yang ketiga, substansi pendidikan dasar hendaknya mengacu pada perkembangan potensi dan kreativitas pembelajar. Pendidik menengah dan tinggi hendaknya diarahkan pada pembuka kemungkinan pengembangan kepribadian secara vertikal atau keilmuan dan horizontal atau keterkaitan antar bidang keilmuan. Pendidikan dasar dan menengah perlu mengembangkan sistem pembelajaran yang egaliter dan demokratis agar tidak terjadi pengelompokan kelas atas dasar kemampuan akademik. Yang kelima, pendidikan tinggi harus mempersiapkan dan memperkuat kemampuan dasar mahasiswa untuk memungkinkan mereka berkembang baik secara individu, anggota masyarakat maupun sebagai warga negara dalam konteks global. Yang keenam, kebijakan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan nasional harus memperhatikan tahap perkembangan pembelajar dan kesesuaian dengan lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, serta sesuai dengan jenjang masing-masing satuan pendidikan dengan mengembangkan proses pembelajaran kreatif. Yang ketujuh, perlu mengaktualisasikan 6 unsur kapasitas belajar, yaitu ada kepercayaan, keingintahuan, sadar tujuan, kendali diri, mampu bekerja sama, serta kemampuan bergaul secara harmonis dan saling pengertian. Yang kedelapan, untuk menjaga relevansi outcome pendidikan dalam mengimplementasikan filsafat rekonstruksivisme dalam berbagai tingkat kebijakan dan praktisi pendidikan. Yang kesembilan, pendidikan nasional hendaknya mendapatkan proporsi alokasi dana yang cukup memadai. Yang kesepuluh, realisasi pendidikan dalam konteks lokal diperlukan badan-badan pembantu dalam dunia pendidikan. Misalnya saja dewan sekolah yang memiliki peran untuk memberi masukan-masukan dalam berbagai aspek. Yang ke-11, menetapkan model rekrutmen pejabat pendidikan secara profesional. Kompetensi dan sertifikat guru dan dosen juga harus dilakukan dengan profesional.
Pemerintah harus membentuk badan independen, profesi guru dan dosen yang anggotanya terdiri dari tenaga kependidikan profesional, terpercaya dan tanggung jawab, yang akan menilai kompetensi profesional, keilmuan, personal, dan sosial dari guru dan dosen. Paradigmanya adalah manajemen pendidikan harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Maka, dinyatakan school-based management sebagai alternatif paradigma baru dengan pendekatan akar rumput. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terjadi dan banyak kesalahan dari saya mohon maaf dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.